وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oke. Kemudian nikah misyar dan hukumnya. Nikah misyar adalah akad nikah syar'i yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya sudah mempelai perempuan laki-laki, ya. Kemudian mereka orang yang sudah akil balik. Kemudian mereka orang yang tidak gila gitu. Nah, kemudian rukunnya apa? Mahar, wali, saksi, ijab kabul. Nah, namun istri menggugurkan sebagian haknya dengan kerelaan dari hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami seperti tempat tinggal, nafkah, jatah bermalam dan sebagainya. Ini diistilahkan oleh para ulama sebagai nikah misyar. Nah, hukum pernikahan ini adalah diperbolehkan namun makruh. Diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya dan kedua pasangan telah sepakat ridho atas pengurangan hak istri, namun dibenci karena akan menimbulkan dampak negatif seperti anak-anak yang tersia-siakan, mengesampingkan peran laki-laki sebagai suami dan lain-lain sebagainya. Di antara dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi idealnya Nabi SAW itu mempraktekkan poligami. Kita ngomongkan poligami ya. Nanti ada di bab terakhir itu poligami. Nabi SAW mempraktekkan poligami, itu istrinya itu ya ada di sekitar beliau. Jadi kalau pagi sampai siang itu beliau berkeliling dari satu rumah ke rumah, ngecek istrinya satu-satu gitu kan. Nah, sampai sore itu. Bahkan nanti kalau sore ya menjelang maghrib atau mungkin maghrib itu beliau baru masuk ke rumah salah satu dari istrinya gitu. Kalau maghrib di masjid, isya di masjid ya berarti habis isya gitu. Untuk bermalam di situ di tempat salah satu istrinya itu haknya dipenuhi satu-satu. Jadi satu hari di sini pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Nah, dalam konteks ini ya Aisyah radhiyallahu anha pernah mempraktekkan ya bahwasanya salah satu istri Rasulullah SAW yaitu Saudah binti Zam'ah gitu kan memberikan hak gilirnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sehingga Nabi SAW ya bergilir pada Aisyah dua kali yaitu hari Aisyah dan hari Saudah. Jadi misal hari Aisyah Senin, hari Saudah Selasa. Nah, Saudah memberikan haknya kepada Aisyah, dah buat kamu aja. Sehingga Senin dan Selasa itu Rasulullah SAW pada satu waktu yaitu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menjadi dalil ya toh bolehnya pasang suami istri bersepakat untuk menggugurkan sebagian kewajiban. Sekali lagi sepakat dengan keridhaan, bukan diancam. Artinya gini, misal ya, ada sopir, ya, saya pernah tahu tuh ada sopir luar kota, Jakarta Solo, gitu kan. Di Solo dia punya istri, di Jakarta dia punya istri. Ya. Kemudian ketika di Jakarta, ketika menikah yang kedua di Jakarta, tentu si suami ini punya kewajiban untuk sehari di Solo, sehari di Jakarta. Kan kewajibannya gitu. Nah, qadarullah gitu kan, begitu sampai Jakarta bisnya rusak gitu kan. Sehingga dia harus bermalam di Jakarta beberapa hari menunggu bisa diperbaiki oleh teknisi. Maka ya seorang suami yang paham fikih ini harusnya dia nelpon istrinya yang di Solo, minta maaf gitu untuk tidak bisa memenuhi haknya selama beberapa hari ke depan karena ya kan karena bisnya rusak. Atau ya toh, dia jelaskan kepada yang di Solo kalau karena bisnya rusak dia harus bermalam di Jakarta sekian hari. Nah, nanti sekian harinya itu juga akan diperlakukan yang sama di Solo gitu. Ya, misal oh saya ternyata harus di Jakarta selama 3 hari misalnya. Nanti berarti aku kalau pulang ke Solo ya tak 3 hari di tempat kamu, baru nanti ke Jakarta lagi. Itu harus dijelaskan gitu loh. Nah, ketika kemudian pas sudah dijelaskan, kemudian istri yang di Solo bilang, oh nggak usah mas, kamu ke Solonya ya, begitu kamu datang, kamu ke Solo terus balik lagi aja ke Jakarta, karena kan kamu harus nyari nafkah buat dua tempat ini gitu kan. Nah, berarti istri yang di Solo ini sudah menggugurkan kewajibannya, haknya gitu. Maka ini yang disebut dengan nikah misyar. Makanya ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk menikahi wanita secara siri dan ditaruh di luar kota gitu loh. Karena jelas itu kalau disembunyikan gitu kan pasti nggak akan bisa berbuat adil gitu. Makanya tadi dikatakan bahasanya itu dibolehkan tapi makruh gitu kan. Karena akan menganiaya anaknya. Ya anaknya kan bapak kundi gitu kan. Parah lagi biasanya ketahuan kayak gitu ketika suaminya mati. Suaminya meninggal baru ada yang ngasih tahu oh, ternyata itu istrinya. Ya, ternyata selama ini didatangi secara diam-diam dengan alasan apa namanya? Dengan alasan rapat di luar kota lah, apalah gitu, didas lah gitu. Baru kemudian begitu meninggal baru ketahuan. Nah, hal-hal semacam ini sebaiknya ditinggalkan karena ini ada bibit-bibit kedoliman. Ya,
Jadi yang paling aman itu belak-belakan wae, nek emang nikah lagi ya ngomong gitu kan, ngomong, sampaikan. Ya kalau emang pemerintah menganjurkan untuk melakukan persidangan, ikut sidang gitu kan. Sampai keluar rekomendasi bisa nikah lagi. Nah, silakan nikah lagi. Dulu ada cerita juga, saya tahu orangnya itu apa namanya? Ya udah ngurus sidang itu, tapi pengadilan tidak mengizinkan dia nikah lagi gitu. Sampai stres orangnya. Nah, parah pokoknya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.